Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran min rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain wa munna 'alaina bisiyami ramadhana wa biqiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna 'alaina bisiyami ramadhana wa biqiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna 'alaina wa wafiqna 'ala as-siyami wal qiyam imanan wa ihtisaba. Waj'alna minal mu'minina as-saimina al-muhtasibin wa'atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wal muslimina minan nar. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqabana minan nar wadkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Mengawali tazkirah subuh, kita masih bersama surah Ad-Duha. Kemarin pagi juga surah Ad-Duha ya. Kita tidak jemu membaca kalamullah. Kalamullah ini sepatutnya semakin dibaca semakin terasa di hati ya, semakin bertempat di hati. Surah Ad-Duha halaman 596. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Surah Ad-Duha 9 ayat pendek. Surah ini pada dasarnya ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risalah dari langit, message dari langit ditujukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Message dan risalah untuk Rasul, message juga untuk umat, setiap umat. Kita nak highlight ayat 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita ambil satu ayat. Kemarin kita ambil ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Pasti akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Kita sekarang hidup di dunia menuju akhirat. Hidup di dunia sekejap. Ini kata Ali bin Abi Thalib di sini. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, kita bersama Imam Ali ya, dalam hadis dalam kitab Sahih Bukhari ini. Dalam Sahih Bukhari, Ali bin Abi Thalib berpesan, selalu disebut oleh ulama pesan Ali bin Abi Thalib ini. Apa dia cakap? Ala inna dunya qad irtahalat mudbirah wal akhiratu muqbilah wa likulli wahidatin minha banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Al-yawma amal wala hisab wa ghadan hisab wala amal. Ingatlah dunia semakin pergi membelakang
Dunia ini semakin ditinggal ya, karena usia berjalan, pintu kubur semakin dekat, malah akhirat semakin tiba mendekat. Kita berjalan, hidup ini perjalanan, kita semakin membelakangi dunia, akhirat semakin dekat. Masing-masing ada warga tersendiri katanya. Dunia itu ada peminatnya, akhirat itu ada pencintanya. Justru Anda hendaklah menjadi warga akhirat, jangan menjadi warga dunia. Karena dunia akan tinggal kan? Hari ini amal tanpa hisab, esok hisab tanpa amal. Inilah teks terjemahan sederhana. Kita lihat punya uraian sedikit. Ungkapan pertama, dunia semakin pergi menjauh, malah akhirat semakin tiba mendekat. Usia semakin susut. Setiap hari kematian semakin mendekati Anda, maut tidak menunggu taubat, maka sesalilah dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Itu maka Allah mengasihi Ramadan. Allah kasih Ramadan untuk kita muhasabah. Cinta duniaku macam mana, cinta akhirat macam mana. Patutnya orang tuh kalau yang betul perjalanan hidupnya, dia kena seimbang ya. Seimbang itu maksudnya jangan cinta akhiratnya terkorban sebab cinta dunia. Boleh kita lihat ayat yang lebih tegas lagi dalam surah Al-A'la yang selalu juga dibaca dalam salat ya. Halaman 592 surah Al-A'la. Di sana dikatakan wal akhiratu khair wa abqa, halaman 592 ayat 17 ya. Wal akhiratu khair wa abqa. Akhirat itu lebih bagus dan kekal. Apa maksudnya? Dunia itu nilainya rendah. Kalau dunia ini merintangi untuk akhirat. Tapi kalau dunia kita cari untuk akhirat, itu tetap tinggi nilainya ya. Kalau kereta dibawa ke masjid, tinggi nilainya walaupun model lama. Tapi kalau kereta duduk di rumah saja pagi hari, walaupun mewah model terbaru, rendah nilainya. Subhanallah. Wal akhiratu khair. Akhirat itu lebih baik, wa abqa dan kekal. Dunia rendah nilainya dan temporary. Tidak lama lagi duduk di rumah itu. Tidak lama lagi naik kereta itu. Nanti bila usianya sudah berakhir, tidak berguna kereta, tidak berguna rumah lagi. Tapi kalau dia bawa keretanya waktu dia sehat, dibawa keretanya ke masjid, nilai kereta akan dia bawa. Kereta tetap tinggal, tapi nilainya akan dibawa. Lihat ayat 16 surah yang sama, surah Al-A'la, bal tu'sirunal hayatad dunya. Dibalik ya, lihat 17 dulu baru lihat 16. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Ternyata majority kamu salah cara berfikirnya, salah pertimbangannya, lebih berat kepada dunia. Akhirat ndak diambil berat. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Ternyata kamu lebih mengutamakan keduniaan. Justru akhirat lebih bagus dan lebih kekal. Ndak jauh dari sini surah Al-Insan namanya ya. Surah Al-Insan halaman 580. Di sana juga ada peringatan mesra ya. Peringatan mesra ayat 27. Ayat 27, inna haula. Kita baca ya. Surah Al-Insan ya, di atas ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yazaruna wara'ahum yawman saqila. Inna haula. Ada kelompok manusia yuhibbunal ajilah, lebih mencintai ajilah. Ajilah ini salah satu nama dunia dalam Al-Quran. Tadi di dalam surah Al-Duha Al-Ula namanya, di dalam surah Al-Insan Al-Ajilah namanya.
Ternyata mereka itu lebih mencintai ajilah, keduniaan, wa yadharuna wara'ahum yauman sakila. Mereka mengabaikan hari yang sangat berat di belakang mereka, yaitu hari akhirat. Mereka memikirkan dunia, akhirat tidak difikir, tidak dirancang. Kalau orang itu merancang akhirat, mesti pergi ke masjid. Karena di antara kategori manusia yang selamat nanti di akhirat, pencinta masjid, yang dikatakan dalam hadis, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut di rumah Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan kecintaan kita ke rumah Allah ini dinilai Allah ya. Jangan tak dinilai, sudahlah ya. Kalau beramal tidak dengan ilmu, jangan-jangan tidak ada nilainya. Pergi ke masjid tapi tidak paham kenapa dia ke masjid. Ke masjid itu untuk selamat, untuk menyelamatkan diri dunia dan akhirat. Inna haula yuhibbunal ajilah. Mereka itu siapa ini? Abnaul akhirah, abnaud dunia, yang dikatakan oleh Sayyidina Ali tadi, abnaud dunia ini. Inna haula, mereka itu mencintai al-ajilah. Kalau makna literal ajilah itu instan, kehidupan segera, kehidupan yang depan matanya saja nampak dia. Kalau orang beriman tidak nampak yang depan mata, nampak yang di depan hatinya. Melihat dua-dua, melihat dengan mata kepala, melihat dengan mata hati. Tetapi kebanyakan manusia mata hatinya rabun atau buta. Tengok suratul Hajj. Suratul Hajj menyatakan orang itu mata kepalanya baik katanya, tapi mata hatinya tidak berfungsi. Maka tak nampak jalan ke masjid walaupun bulan Ramadan. La ilaha illallah. Kita doakan mereka ya. Subhanallah. Surah apa tadi? Suratul Hajj. Orang itu bukan mata kepalanya yang sakit, yang buta katanya, justru mata hatinya. La haula wala quwwata illa billah. Ayat berapa tuh? Ayat 46, halaman 337. Halaman 337, ayat 46 di bawah. Afalam yasiru. Boleh kita simak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna minha. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Tidakkah mereka berjalan di permukaan bumi untuk mencari pengajaran dan i'tibar, lalu mereka mempergunakan qulub untuk berfikir, mempergunakan azan. Qulub itu kalbu ya, digunakannya hatinya untuk berfikir, digunakannya telinganya untuk mendengar yang bisa. Di mana ada yang bisa dia dengar, dicarinya yang bisa. Ternyata fa innaha la ta'mal absar. Ternyata orang itu bukan mata kepalanya yang buta, walakin ta'mal qulub, tetapi hatinya yang buta. La ilaha illallah. La ilallah. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang buta ternyata hatinya, matanya, mata kepalanya bisa, hatinya bermasalah. Siapa orang yang mengurus hati? Sedikit. Kebanyakan manusia mengurus body. Body akan hancur. Hati tidak mati. Hati kekal. Kalau orang itu mengurus hatinya, dia hidupnya selesa. Kalau orang itu mengurus body, nanti hidupnya susah karena hati terbiar. Kata ulama, yang kita urus ini ada 3 benda: akal, hati, body lah ya. Kalau nak campur nafsu juga boleh. Jangan tak ambil 3 saja dulu. Akal,
hati, body. Body semua orang tahu keperluannya. Bila bodinya haus, lapar, dicarinya. Hati dia tidak tahu bila hatinya lapar. Bila hatinya sakit tidak tahu. Kata ulama apa tanda hati sakit? Tanda hati bermasalah? Tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Buka Quran tidak mau, pegang Quran tidak mau, dengar Quran tidak mau. Itu hatinya bermasalah. Tapi siapa yang mencari, yang mengusir orang yang hatinya bermasalah? Siapa ambil berat? Kalau dia ambil berat, alhamdulillah. Kalau dia tak peduli, body saja yang diurus, berjogging, hospital, klinik, tamu, supermarket. Adakah mengurus hati? Subhanallah. Kata ulama ya, yang banyak bercakap tentang ini, Profesor Dr. Muhammad Syekh Ratib An-Nablusi hafizahullah, masih hidup. Murabbi yang diminati seluruh dunia mendengar cakapnya, masih hidup. Hari-hari berceramah. Hati ini keperluannya cinta. Cinta Allah. Hati yang kosong dari cinta Allah, hati itu sama ada sakit merana ataupun mati menderita. Subhanallah. Itu maka Allah kasih Ramadan tempat kita mengusai hati sebulan penuh. Ini sudah Ramadan yang kedua. Sampai di mana usaha kita mengusai hati ini? Sekejap lagi ada lagi tafsir Al-Munir ya, untuk mengusai hati Banarto. Ada lagi sejak lagi tafsir Al-Munir. Kata ulama, hati itu keperluannya al-hubbu ataupun al-mahabbah. Keperluan asas hati cinta. Cinta Allah. Kemarin kita ada cakap doa cinta, ataupun di tempat lain barangkali ya. Maka Rasulullah diajar oleh nabinya doa cinta. Allah mengajar nabinya doa cinta dalam hadis kudusi, as'aluka hubbak. Ya Allah, saya menagih kemanisan cintamu ya Allah. Allah yang mengajar nabinya. Disuruh nabinya berdoa doa cinta. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Aku menagih cintamu ya Allah. Agihkanlah kepadaku kemanisan cintamu ya Allah. Dapat itu saja dah cukup ya. As'aluka hubbaka. Dua patah perkataan. Dengan dua patah perkataan ini semua kehidupan selesai. As'aluka hubbak. Aku menagih cintamu ya Allah. Ajarlah aku mencintaimu. Mencintaimu nomor satu. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuk. Mencinta para pencinta. Orang tuh kalau dia nak cinta benar-benar, dia mesti ada grup pencinta. 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang. Dia mesti mendekati orang yang mencintai Allah. Macam mana dia nak belajar cinta kalau dia tidak dekat dengan para pencinta? Jadi cinta yang kedua, cinta para pencinta. Cinta yang ketiga, cinta sarana cinta. Cinta Allah, cinta pencinta, cinta sarana cinta. Sarana cinta apa? Al-Quran. Sarana cinta apa? Masjid. Sarana cinta apa? Ramadan. Sarana cinta apa? Salah fardu, sembahyang fardu, sembahyang sunat, sembahyang tahajud, sembahyang tarawih, sembahyang duha, zikir. Zikir juga kemarin kita, mudah-mudahan jemaah masih ingat ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Orang yang cinta akan rajin membacanya tuh. Cinta itu terbukti dalam tutur katanya, dalam zikirnya, dalam pandangan matanya, dalam mindanya. Wah, subhanallah. Kalau Imam Hasan Basri bercakap apa? Man arafa rabbahu ahabbah. 3 patah perkataan. Man arafa rabbahu ahabbah. Siapa yang betul cinta kepada Allah, siapa yang man arafa rabbahu ahabbah, siapa yang ada ma'rifah, kenal dia Allah, dia akan cinta. Itu yang dikatakan oleh tuan guru kita. Tak kena katanya. Macam mana nak cinta katanya. Tuan guru kita almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa ya. Subhanallah.
Tadi body sudah ya, keperluan body orang tahu. Keperluan hati cinta. Keperluan akal lagi. Nah, kata Murabi Nablusi, akal keperluannya apa? Apa makan minum akal nih? Apa keperluan asasnya? Al-ilm. Orang Melayu cakap ilmu. Ilmu. Orang yang tidak memikirkan ilmu, akalnya sama ada mati ataupun rosak ataupun binasa. Orang yang tidak memikirkan ilmu, berlalu satu hari tidak ada ilmu masuk di kepalanya, berarti akal tidak makan. Bila satu hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan tidak makan akalnya, tidak ada makan akal, nanti bila dikasih makan susah diterimanya karena dia tidak mau makan, tidak ada selera. Itu maka perlu mengurus akal, kata ulama. Mengurus body dengan makan minum, dengan puasa, dengan exercise, riyadhah. Mengurus hati dengan mencintai Allah. Bacalah doa cinta, as'aluka hubbak. Itu saja doa pun dah cukup. Ya Allah, bulan Ramadan ini bulan berkat, ya Allah, bulan doa makbul. Aku ingin mencintaimu ya Allah. Ajarlah aku mencintaimu. Tunjukkanlah aku jalan-jalan cinta. Dekatkanlah aku kepada orang yang mencintaimu ya Allah. Subhanallah. Tentang cinta ini dulu pernah disebut ya, seorang ulama kenamaan Yahya bin Mu'az Ar-Razi namanya, selalu disebut, patutnya karena sudah sering disebut, patutnya lekat di kepala ya. Orang tuh kalau tidak ada orang saleh di kepalanya, tidak ada ulama di kepalanya, itu kepala itu perlu diusai itu. Kalau ulama tidak ada di kepalanya, orang saleh tidak ada di kepalanya, apa ada di kepalanya? Subhanallah. Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, satu hari dia terlihat seorang ayah membawa anak kecil, anak Damid. Ditanyalah oleh Yahya bin Mu'az, atuhibbuhu, katanya, kamu sayang tak sama anak ini? Iyalah, katanya, ini anak kandung saya, buah hati, belahan jiwa, tentulah saya sayang sama anak. Nyangku, katanya. Nyangku, katanya. Anda sebagai seorang ayah demikian hebatnya kasih sayang kepada anak, sebagai anak kandung, buah hati, belahan jiwa. Coba Anda fikirkan macam mana Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Khalik, Maha Pencipta, macam mana cinta Allah kepada anak ini. Cinta ayah, si ayah dapat merasakan, si ibu dapat merasakan. Cinta ayah dan ibu kepada anak dapat dirasakan. Pernahkah kita bertanya, Khalik mencintaiku, Allah mencintaiku? Kalau dia tak tahu Allah mencintainya, berarti dia tidak tahu Allah lagi tuh. Berarti dia imannya bermasalah tuh. Belajarlah tentang iman. Belajarlah tentang iman. Banyak ayat tentang cinta, banyak hadis tentang cinta. Subhanallah, subhanallah. Kita lihat lagi sedikit nih ya. Satu peringkat saja pagi ini. Dunia semakin pergi menjauh, malah akhirat tiba mendekat. Usia semakin susut setiap hari. Kematian semakin mendekati Anda. Bila mati sudah datang nanti, kalau orang itu mencintai Allah, Allah akan urus kematiannya. Itu contohnya sahabat kita yang selalu disebut meninggal lepas sembahyang subuh di masjid. Sahabat kita meninggal waktu tidur ibadat. Sahabat kita meninggal di atas sejadah. Subhanallah. Sahabat kita meninggal waktu baca Quran. Subhanallah. Sahabat kita meninggal di 10 terakhir Ramadan hari Jumat baca Quran di masjid, baca surah Kahfi. Diurus Allah dengan baik. Subhanallah. Maka sesalilah dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Dalam hal ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak Umar bin Khattab nih, pernah juga meninggalkan kata-kata emas. Apa dicakap? Jika Anda berada di pagi hari, sekarang kita berada di pagi hari ya, jangan kira usia Anda sampai ke petang. Sebaliknya jika Anda berada di petang hari, jangan kira Anda masih dilanjutkan usia sampai subuhnya.
Rebutlah peluang beramal semasa sehat sebelum sakit. Beramallah waktu hidup sebelum mati. Pergunakanlah kesempatan untuk mengejar akhirat dengan menggunakan sarana keduniaan. Ada kereta, bawalah ke masjid. Kalau dapat membawa 5 waktu, lagi bagus. Kalau tak dapat, pilihlah. Tapi mesti dapat ya. Kalau dia rancang, kalau Allah tolong dia, subhanallah, mesti yang berat itu terasa ringan, yang jauh terasa dekat, yang susah terasa mudah, yang pahit terasa manis. Dah selalu disebut ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau panjang umur, kita lanjutkan besok poin kedua. Kita akan beralih bersama surah An-Nas dalam kitab tafsir Al-Munir ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.